Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sebelum masa Sunan Gunung Jati dan Wali Songo menyiarkan Islam di Tanah Jawa, ternyata sudah ada yang pernah melakukannya. Sunan Gunung Jati dan Wali Songo menjadi generasi berikutnya dalam mendakwahkan Islam di Tanah Jawa. Meski sudah ada pendahulu, namun Sunan Gunung Jati serta Wali Songo dinilai sukses dalam menyebarkan ajaran Islam di Tanah Jawa. Dakwah secara masif dan sistematis dilakukan ketika masa Sunan Gunung Jati bersama Wali Songo lainnya. Sejarah panjang tentang penyebaran agama Islam di Tanah Jawa ditulis dalam buku Atlas Wali Songo. Dalam buku ini dikisahkan tentang seorang sultan yang mencoba melakukan dakwah Islam ke Tanah Jawa. Sultan dari negeri Rum, Sultan Al-Gabah, melakukan dakwah Islam ke Tanah Jawa karena mendapatkan petunjuk dari mimpinya untuk dakwah Islam ke Jawa. Sultan Al-Gabah kemudian mengirimkan 20.000 keluarga muslim ke Tanah Jawa. Hal ini dilakukan agar penduduk Islam Persia bisa mempengaruhi penduduk pribumi masuk agama Islam. Namun, dari sekian banyaknya keluarga yang dikirimkan Sultan Al-Gabah, semuanya meninggal secara misterius. Hanya menyisakan 200 keluarga saja yang selamat, dan sisanya meninggal secara misterius oleh bangsa jin dan siluman penunggu Tanah Jawa. Sultan Al-Gabah yang mendapatkan laporan banyaknya utusan yang meninggal dunia marah besar. Kematian para utusan Sultan Al-Gabah diakibatkan angkernya Pulau Jawa yang banyak dihuni para jin dan juga siluman. Sultan Al-Gabah kemudian mengirimkan ulama, syuhada dan orang sakti ke Jawa untuk membinasakan para jin dan siluman penghuni Jawa. Satu di antara ulama sakti itu yang dikirim Sultan Al-Gabah adalah Syekh Subakir. Dia dikenal sebagai seorang wali keramat dari Persia. Syekh Subakir yang dipercaya telah menanam tumbal di sejumlah tempat di Pulau Jawa agar kelak pulau tersebut dapat dihuni umat Islam. Syekh Subakir menanam tumbal di sejumlah tempat di pantai utara Jawa yang dikenal sebagai Makam Panjang. Makam Panjang berada di sejumlah tempat seperti yang terdapat di Gresik, Lamongan, Tuban, Rembang, dan Jepara. Kelima tempat tersebut diyakini sebagai kuburan panjang atau bekas petilasan Syekh Subakir. Istilah memasang tumbal dalam kisah Syekh Subakir berkaitan dengan usaha rohani mensucikan suatu tempat dengan cara menanam tanah di tempat yang dianggap angker. Kisah-kisah legendaris tentang tokoh Syekh Subakir banyak kita temukan baik dalam tulisan maupun tutur masyarakat sekarang. Wallahu a'lam bishawab.